Halo Gentika, selamat datang di podcast Perempuan Pembela HAM bareng aku, Brenda Arlenda Simanjuntak yang akan memoderatori pada hari ini dari Kementerian Antika BMFA Unsud 2025. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi bermakna banget nih dengan tema Perempuan Pembela HAM menilik inklusivitas perempuan dalam ruang demokrasi. Dan yang bikin nggak kalah spesial, karena hari ini aku ditemenin sama dua pembicara hebat. Ada Bu Triur dan juga Kak Ane. Kak Ane boleh dipanggil ya, Bu? Boleh. Boleh manggil Kak Ane aja. Mungkin boleh perkenalan diri dulu? Baik. Perkenalkan, nama saya Dua Daniela Sanggita. Saya advokat di kantor firma hukum Dr. Junianto SHM. Baik. Ibu Triur? Oke, terima kasih. Saya Triburianingsih, Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman semua, kalau dari kita udah denger ya, kita akan ditemani oleh Ketua Satgas PPK, teman-teman, dan juga advokat dari Advokat Junianto. Dan di sini sebagai orang-orang yang pasti membela hak-hak masyarakat nih, teman-teman. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya mau nanya dulu ini Bu, kabarnya bagaimana hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Brenda gimana ini? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Dingin sih Bu, agak flu-flu sedikit. Ya, dari tadi hujan soalnya. Iya betul ya. Bu. Luar biasa. Semoga hari ini kita bisa terus semangat ya Bu. Sampai Amin. Selalu always semangat ya. Amin. Nah, Gentika, di episode kali ini kita akan bahas topik yang keren banget nih teman-teman, yaitu mengenai peran perempuan pembela HAM, tantangan yang akan kita hadapi, dan juga gimana sih sebenarnya perempuan itu bisa terus berdaya dan serta tetap inklusif di ruang demokrasi. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman Gentika semuanya, yuk kita langsung mulai untuk pembahasan pertama bersama Ibu Triburianingsih. Nah, Ibu pertama-tama saya izin bertanya nih Bu, kalau misalnya di kita kan ada 16 HKTP ya Bu, atau 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah sebenarnya di sini Bu, kenapa sih pentingnya kita memahami acara ini? Ya, tentu sangat penting gitu ya. Kenapa hari 16 HKTP, Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan itu selalu kita peringati setiap tahunnya gitu ya. Kita tahu betul gitu ya, hingga detik ini bahwa kekerasan itu masih dialami oleh perempuan di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Sehingga ini menjadi pengingat kita semua, menjadi reminder bagi terutama perempuan gitu ya, bahwa ini menyadarkan ini loh bahwa kita masih ada persoalan yang sangat krusial, yaitu persoalan kekerasan yang terus dialami oleh perempuan, yang dari waktu ke waktu itu dengan berbagai modusnya, berbagai jenisnya itu terus meningkat gitu ya. Yang dulu itu barangkali kekerasan itu hanya sifatnya fisik gitu ya dan psikis, tapi sekarang kekerasan yang berbasis gender online ya, karena meningkatnya teknologi gitu ya, internet, media sosial, kemudian kekerasan itu juga muncul dengan begitu ragam jenis dan juga modusnya gitu ya. Sehingga kemudian HKTP ini selalu terus kita peringati ini supaya juga menimbulkan kesadaran kritis bagi terutama perempuan. Baik Bu. Kalau ini Ibu kan sebagai Ketua Satgas PPK nih Bu, kalau misalnya di kampus sendiri nih Bu, terkait bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya yang paling dominan terjadi di kampus ini apa sih Bu? Dan kalau misalnya setelah kejadian-kejadian tersebut di lingkungan sosialnya itu, sebenarnya bagaimana dampaknya terhadap kesetaraan gender di lingkungan kampus ya Bu? Ya, sebetulnya kalau kita bicara kekerasan ya, sesuai dengan Permen Dikbudristek nomor 55 tahun 2024 itu kan ada 6 bentuk yang sekarang ini difokuskan ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, kemudian ada perundungan atau bullying, ada kemudian diskriminasi dan intoleransi, kemudian juga ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Namun kemudian dari berbagai bentuk tersebut memang di setiap level atau jenjang pendidikan dari dasar menengah kemudian perguruan tinggi itu memang mayoritas masih kekerasan seksual. Dan tentu bukan dampaknya terhadap kesetaraan gender ya, tetapi justru karena tidak adanya kesetaraan gender itu, karena memang kita ini berada dalam bingkai kultur patriarki ya, di mana laki-laki itu selalu diposisikan pada posisi ordinat, sementara
perempuan itu subordinat, kemudian dianggap laki-laki itu superior, sementara perempuan itu juga inferior, kemudian selalu melabelkan bahwa perempuan itu lemah dan tugasnya hanya melayani gitu ya, sehingga kemudian Bingge itulah yang kemudian menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender, yang kemudian juga bagaimana memandang perempuan ini tidak setara, sehingga kemudian potensi untuk mengalami kekerasan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki ya. Bukan berarti laki-laki tidak mengalami kekerasan ya, tidak berpotensi mengalami juga, tapi dalam situasi relasi yang kuasa yang timpang. Jadi siapapun sebetulnya punya potensi untuk mengalami kekerasan sepanjang itu ada relasi kuasa yang timpang. Nah, persoalannya sekarang ini memang perempuan itu masih berada pada posisi subordinat, inferior, lemah gitu ya, sehingga kemudian potensi untuk menjadi korban kekerasan itu jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oke Bu, tapi saya jadi penasaran Bu, kalau misalnya kita sebagai perempuan ya Bu, gimana sih supaya kita bisa dalam posisi yang setara dan juga tidak menjadi yang subordinat, tapi kita tetap bisa menjalani peran yang sebenarnya ya udah kita bisa menjalani peran yang sama seperti laki-laki jalankan, dan laki-laki juga bisa menjalankan peran seperti kita jalankan. Ya, ini memang masih menjadi PR kita ya semua ya, walaupun SIDO itu sudah puluhan tahun yang lalu ya, kita istilahnya kita adopsi ya, sehingga kemudian mestinya gitu ya, dengan adanya SIDO ini yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, mestinya pelan-pelan ini perspektif tentang kesadaran gender itu semakin meningkat. Tapi pada kenyataannya juga masih ada ya kesenjangan gender itu, dan bukan tidak mungkin, tetapi memang butuh waktu ya, butuh kampanye kesetaraan gender yang terus-menerus dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan itu harus diajarkan sejak dini bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus menjalin relasi, kemudian saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga tidak merendahkan satu sama lain, tidak kemudian muncul dominasi apalagi eksploitasi. Nah, ini kampanye itu harus dilakukan dari berbagai elemen, berbagai ranah, berbagai aras gitu. Kalau untuk di lingkungan kampus sendiri ya Bu, dari Satgas PPK itu sebenarnya ada upaya-upaya apa aja Bu untuk melakukan pencegahan di lingkungan kampus itu sendiri? Ya, kalau di lingkungan kampus kita ada 3 ranah besar yang kita garap ya. Yang pertama tentu tata kelola. Tata kelola itu kita menyiapkan perangkatnya, terutama misalnya peraturan rektor terkait dengan anti kekerasan, kemudian adanya satgas, kemudian adanya standar operasional prosedur, kemudian juga ada dukungan sarana prasarana, ada kemudian bagaimana mengintegrasikan mata kuliah kesetaraan gender dalam kegiatan-kegiatan rutin seperti misalnya kegiatan PKKM, kemudian di berbagai fakultas itu juga ada integrasi isu gender dalam berbagai mata kuliah. Misalnya di CAM itu ada mata kuliah kesetaraan gender dan inklusi sosial, mungkin di hukum juga ada gender dan hukum, kemudian di jurusan politik juga ada gender dan politik, ada gender dan media di komunikasi. Jadi nggak kurang-kurang sebetulnya kita memasukkan kampanye kampanye kesetaraan gender ini dengan memasukkan berbagai mata kuliah gitu ya, include di sana. Kemudian juga melalui edukasi tentu saja ya, edukasi tadi di kegiatan PKKM, kemudian kita sosialisasi roadshow dari fakultas ke fakultas, ke Dharma Wanita, ke Senat, kemudian juga ke komunitas mahasiswa, dan juga tentu di BEM itu baik di universitas maupun di fakultas itu kan juga ada berbagai kegiatan ya, di UKM ataupun BEM itu juga yang selama ini banyak sekali yang juga menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan kampanye kesetaraan gender dan juga anti kekerasan. Kemudian juga dukungan sarana prasarana, bagaimana sarana prasarana ini juga dibuat dibangun yang kemudian mengintegrasikan perspektif gender. Misalnya toilet itu sudah harus dipisah, toilet laki dan perempuan, kemudian juga penerangan yang cukup, kemudian juga ada CCTV di tempat-tempat yang barangkali itu berpotensi terjadinya kekerasan. Nah, ini
kita terus mengarah ke sana sehingga dari 3 ranah besar itu bisa diharapkan nantinya ada eh, perbaikan-perbaikan yang mengarah kepada kesetaraan gender, anti kekerasan dan sebagainya. Oke baik, berarti ini sudah banyak banget upaya yang dilakukan oleh Ya, Satgas betul. PPKJ Bu ya, termasuk oleh perguruan tinggi itu sendiri Ya. ya Bu. Tapi pastinya kan meskipun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan, pasti ada aja tantangannya ya Bu ya. Selalu Nah itu ada tantangan tantangannya. dari yang mulai terendah dulu nih Bu, tantangan paling mudah, tantangan paling yang sedang, tantangan sama paling beratnya tuh gimana sih Bu? Tantangan terberat tentu perspektif ya, perspektif warga kampus ya. Kalau bicara warga kampus itu di situ ada dosen, ada tenaga kependidikan, ada mahasiswa gitu, dan masyarakat yang juga kemudian beraktivitas di kampus. Ini yang masih memandang kekerasan itu sebagai sesuatu yang biasa saja, yang normal. Kemudian ada juk-juk yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar, ada normalisasi lah kayak gitu aja kok dipersoalkan gitu. Ketika kemudian aja terjadi damai dan sebagainya, sehingga hal-hal semacam itu yang kemudian perspektif inilah yang kemudian seringkali mempengaruhi bagaimana sanksi gitu ya, ketegasan daripada sebuah sanksi yang itu menjamin ada efek jera yang tadinya tidak yang nantinya akan tidak ada keberulangan lagi gitu ya. Itu menurut saya tantangan yang terbesar gitu ya. Kemudian yang kedua tentu untuk menjadi satgas, untuk menjadi relawan anti kekerasan, untuk menjadi duta ini setengah mati gitu ya, cari orang itu ya kayak kemarin gitu ya. Kita mau rekrutmen duta anti kekerasan aja sudah sampai diperpanjang gitu ya. Tapi peminatnya itu masih rendah karena mungkin dalam bayangannya aduh berurusan dengan orang, ngurusi kasus itu gitu ya. Ini membutuhkan energi yang luar biasa. Jadi SDM yang kemudian memiliki komitmen untuk kemudian bersama-sama mengkampanyekan anti kekerasan di kampus ini. Kemudian tentu yang ketiga adalah dukungan sarana prasarana, walaupun setiap tahun ini terus meningkat, tetapi ini memang masih ada kendala. Misalnya kita itu sebetulnya butuh ruang khusus ya, jadi ada sekretariat sendiri, ruang konseling sendiri, ruang diskusi sendiri, sehingga kemudian kita ini ada ruang-ruang yang memungkinkan terutama teman-teman mahasiswa, kemudian pelapor gitu ya, kebanyakan mahasiswa ini merasa nyaman untuk kemudian berada di satgas gitu ya, ketika harus menjalani konseling dan sebagainya. Jadi saya jadi terpantik Bu. Kalau tadi udah banyak dijelaskan itu kan itu lebih mengarah kepada mahasiswa ya Bu. Yeah. Nah sebenarnya kalau tentang sivitas akademika atau warga unsur sendiri juga ini Bu, itu kan ada dosen, ada teknik dan lain-lain ya Bu. Sebenarnya saya mau nanya ini sih Bu, kalau misalnya Ibu sebagai warga unsur ya Bu, sebenarnya untuk perlindungan ke pendik dan juga dosen-dosen itu apakah sudah sama seperti ke mahasiswa ya Bu? Karena kalau saya rasa itu lebih dominan untuk menjaga anak-anak gitu ya Bu, anak-anaknya ke kita. Cuma kan kadang kita juga ke mahasiswa juga kayak belum terlalu ngerti ya Bu, kalau misalnya dosen pun juga bisa jadi korban gitu, teknik pun bisa jadi korban. Tapi gimana sih Bu kalau misalnya dari Ibu sebagai dosen sendiri? Ya, kenapa kok tadi mahasiswa ya? Karena memang jumlahnya itu kan memang sangat besar ya. Warga kampus ini komponen terbesarnya adalah memang mahasiswa. Tapi bukan berarti kemudian dosen dan teknik itu tidak berpotensi menjadi korban, karena beberapa juga kami terima laporan itu dan kami menangani kasus yang melibatkan dosen dan juga teknik. Perlindungannya sama, artinya ada jaminan pelindungan keamanan, perlindungan jaminan adanya kenyamanan untuk terus melanjutkan karirnya, menjalankan pekerjaannya. Ini pada prinsipnya sama siapapun, karena prinsip di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan itu adalah satu tadi mengedepankan kepentingan terbaik korban. Jadi siapapun korbannya, baik itu mahasiswa, itu dosen ataupun teknik, itu sama prinsipnya adalah kepentingan terbaik korban. Kalau mengenai kepentingan terbaik korban ini Bu, termasuk itu untuk menjaga identitas, menjaga kronologis dan lain sebagainya. Nah, saya ini sebagai mahasiswa yang juga banyak pertanyaan ya Bu dari mahasiswa lain. Sebenarnya kalau misalnya untuk penanganan sendiri,
biasanya kan kalau penanganan Satgas itu pasti akan dikip ya Bu, dikip mengenai semuanya kayak kerahasiaan identitas dan lain sebagainya. Nah, tapi kan kalau misalnya di luar sana mahasiswa pasti mikirnya no viral no justice gitu ya Bu ya. Iya, Nah, betul. kalau tanggapan Ibu sendiri menurut sebagai ketua Satgas PPK itu bagaimana Bu? Jadi kalau di kami itu memang prinsipnya tadi mengedepankan, kita ini kan diikat oleh kode etik ya, sehingga memang harus betul-betul menjaga kerahasiaan identitas dari pihak-pihak yang terkait dengan apa namanya kasus itu gitu ya, baik itu dosen, baik itu tending ataupun juga mahasiswa, semuanya kita rahasiakan. Nah, bagaimana kalau kemudian no viral no justice gitu? Nah, ini yang seringkali menimbulkan dampak ya, seperti misalnya kasus yang rame gitu ya, pengennya itu supaya dengan rame itu supaya cepat ditangani gitu ya, tetapi kemudian juga berdampak kepada korban yang kemudian yang tadinya trauma tambah trauma. Kok jadi diberitakannya begini sih, padahal aku nggak mengalami begini, tapi kok jadinya begini, jadi nambah trauma bagi korban itu sendiri. Tapi memang mungkin di sisi lain kemudian sehingga ada pressure gitu ya, ada pressure kepada pihak-pihak tertentu supaya ini nih nggak lelet nih gitu ya, supaya ini tuh segera gitu ya. Dan ketika kemudian menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas yang penting bisa dipertanggungjawabkan dan prinsip transparansi itu tidak harus membuka identitas. Dan ini teman-teman harus juga jangan membuka identitas ya siapa ini, karena memang harus identitas itu kan harus dilindungi, termasuk misalnya pelaku itu kan ada prinsip praduga tak bersalah gitu kan, sehingga sebelum ada secara sah dan meyakinkan dia nyatakan bersalah mestinya tidak diungkap itu identitasnya. Nah, apalagi korban juga gitu ya, dia sudah jadi korban dengan viralnya ini akan menjadi korban yang kedua kalinya, orang akan nyari-nyari yang mana sih sebetulnya korbannya, aku jadi penasaran loh, jangan-jangan ceweknya yang lenjer, ceweknya yang ganjen dan sebagainya. Ini karena apa, di masyarakat kita ini kan sukanya blaming victim gitu ya, sehingga akan bertambah nih beban penderitaan dari korban itu ketika kasus ini viral dan tidak mampu menutupi identitas dari pihak terkait di dalam kasus tersebut gitu ya, sehingga ya bolehlah artinya mendorong, menekan, mempressure pihak-pihak tertentu, tetapi tidak harus dengan diviralkan dan sebagainya. Percayakan kepada Satgas gitu ya, bahwa Satgas ini akan bekerja seprofesional mungkin, seindependen mungkin gitu ya, untuk menangani semua kasus yang masuk kami. Akan kami katakan salah kalau itu salah, dan kita akan sampaikan tidak terbukti bersalah kalau itu memang tidak terbukti bersalah. Karena kita ini kan mendengarkan informasi dari berbagai sisi, ada pelapor, ada terlapor, ada pihak terkait, ada saksi, bahkan ada alat bukti termasuk hasil asesmen psikologi dan sebagainya gitu ya. Sehingga kemudian dengan mempercayakan pada Satgas ini, kita bekerjanya itu juga smooth gitu ya, bekerjanya smooth gitu ya, sehingga tidak kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik bagi korban itu sendiri. Karena prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik korban, itu yang harus kita junjung tinggi. Berarti kalau untuk korban sendiri itu, korban yang udah mau ngelapor tuh pasti punya keberanian yang tinggi ya Bu? Oh, luar biasa. Luar biasa gitu ya. keberaniannya ya, karena kayak tadi yang dia sudah di masyarakat tuh pasti ada blaming victimnya, pasti pandangannya ke korban bakal berubah atau gimana gitu Bu. Itu kan yang tantangan yang ada di masyarakat, yang ada di luar sana ya Bu. Tapi sebenarnya kalau waktu penanganan itu Bu, saya jadi penasaran, ada nggak sih misalnya korbannya udah dalam masa penanganan, terus dia ternyata malah jadi secondary victim atau korban yang malah kedua kali gitu Bu, karena dia mengalami blaming victim atau sebagainya. Nah, ketika dia mengalami hal-hal tersebut, apakah ada gitu Bu yang jadinya malah mengundurkan diri dari laporannya atau mencabut laporan seperti itu? Ya, kalau yang selama ini yang ditangani oleh Satgas sih tidak ada yang sampai mencabut gitu ya. Artinya memang karena dari awal sejak pelaporan itu kemudian kita sampaikan gitu ya. Sampaikan langkah penanganannya seperti apa, resiko-resiko yang akan dihadapi seperti apa gitu ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan dia hadapi seperti apa, itu sudah kita jelaskan
semuanya di awal, sehingga kalau mau jadi lapor ya terus gitu ya, terus lanjut. Tapi kalau memang kamu ragu-ragu dengan apa yang sudah disampaikan di awal itu, yaitu kalau untuk mencabut itu adalah hak lapor. Tetapi selama ini sih memang belum ada pelapor. Saya kasih tenggat waktu untuk berpikir gitu ya. Meyakinkan Ya dulu. meyakinkan dulu, coba direnungkan, bener nggak kamu berani nggak memang ini, karena resikonya begini, kemungkinan yang akan kamu hadapi seperti termasuk blaming victim dan sebagainya. Tapi kemudian dengan pendampingan dari kami, dari tenaga psikolog dan juga teman-temannya gitu yang kemudian berperan menjadi pendamping bayangan itu, yang kemudian terus menguatkan dia untuk terus melanjutkan laporannya. Tapi memang blaming victim itu memang sering sekali terjadi, sehingga saya hargai betul kalau ada mahasiswi yang kemudian atau mahasiswa yang berani speak up, apalagi kalau yang dilaporkan itu tendik ataupun dosen. Oleh dosen itu dikenal sangat santun, sangat religius, sangat baik, yang kemudian orang itu bahkan masa dia nggak percaya, dia kan orangnya sangat santun, dia kan orangnya sangat baik, nggak percaya, jangan-jangan kamu aja yang lain, kamu aja yang ganjen. Dan nah seperti ini tuh sebuah resiko memang yang dihadapi. Bahkan sudah jalan, sudah pelaporan itu masih diintimidasi juga ada gitu ya. Jadi luar biasa bagi teman-teman yang mau speak up itu gitu ya, ini memang benar-benar kuat gitu ya, harus dikuatkan mentalnya, karena intimidasi terus di di DM melalui Instagram, di WA dan sebagainya itu terus menerus gitu. Ini kalau korbannya aja bisa diintimidasi ya Bu, apalagi yang nanganin Bu. Ya, Satgas biasa. Kalau Satgas itu biasa diteror, biasa diintimidasi. Makanan Ya, sehari-hari. makanan sehari-hari gitu. Dan saya kan sebelum di Satgas juga 14 tahun di lembaga PPT ya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Anak di Kabupaten Banyumas, sehingga yang namanya teror, intimidasi itu udah makanan sehari-hari. Baik. Ini terakhir ya Bu. Ya. Kalau menurut Ibu, sebenarnya keberanian perempuan di sini untuk bersuara dan melapor itu apakah menjadi hal yang penting, dan juga dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus itu seberapa besar sih Bu kontribusinya terhadap penanganan dan pencegahan itu sendiri? Sangat penting. Jadi keberanian untuk speak up itu adalah salah satu hal yang sangat efektif untuk memutus rantai kekerasan. Apalagi kalau kemudian ini nggak mau lapor, nanti muncul lagi ke korban yang lain. Ini juga nggak mau speak up dengan alasan, udah aku nggak mau ribet deh, nanti aku udah terbayang nih menghadapi pemeriksaan gitu ya, BAP seperti ini gitu ya, aku udah mending aku diem aja gitu ya. Tapi justru dengan dia nggak mau lapor, dia nggak mau speak up, itu akan terus memperpanjang rantai kekerasan terus terjadi, karena pelakunya akan merasa fine-fine aja, aman-aman saja gitu. Kemudian Saya dengar Ibu ini ya Bu, menghadapinya 12 lawyer. Nah, hari ini juga kita kedatangan lawyer juga nih Bu, lawyer yang sangat luar biasa. Mungkin ini Ibu Ana sebagai seorang advokat perempuan nih Bu, saya mau tanya pindah dulu ya Bu ya. Sebagai advokat perempuan, sebenarnya kalau di masalah penanganan sendiri di sini, peran advokat perempuan itu bisa berkontribusi terhadap hak perempuan Indonesia itu sebesar apa sih Bu? Baik, untuk peran advokat sendiri bukan hanya sekedar profesi, namun kami juga harus bisa menciptakan ruang aman untuk korban, apalagi korban perempuan ya, yang mana mereka jadi bisa untuk berani bersuara, serta mereka juga berani untuk melapor. Karena pada dasarnya masih banyak korban-korban yang masih belum bisa untuk melapor atau berani melapor. Maka dari itu peran advokat perempuan ini sangat penting. Jadi kami mendampingi mereka untuk sampai tahap visum atau pelaporan. Dan masih banyak juga yang mungkin merasa mau melapor tapi takut, dan didampingi oleh advokat laki-laki mungkin kurang berkenan. Jadi mereka masih mungkin nyamannya dengan yang perempuan seperti itu. Tapi kalau dalam lapangannya sendiri, dalam prakteknya itu pernah nggak sih Bu ada yang waktu ditanganin sama advokat laki-laki terus mintanya saya kayak lebih nyaman sama yang perempuan, atau akhirnya pindah ke advokat perempuan, itu apakah pernah ada kayak gitu? Banyak, terutama dalam perkara yang mana dalam rumah tangga atau kekerasan atau pelecehan, mereka pasti lebih nyaman dengan advokat perempuan karena advokat perempuan mungkin lebih mengerti ya posisi mereka sebagai korban itu seperti apa.
dibanding dengan advokat laki-laki. Kalau sebagai profesi sendiri nih Bu, di lingkup lawyer sendiri, pasti kan itu lebih banyaknya laki-laki ya Bu ya, Iya daripada benar. perempuan. Iya, banyak. Nah, itu kalau misalnya dalam lingkungan profesinya, apa Ibu pernah mengalami diskriminasi atau apa gitu Bu sebagai perempuan? Ya kalau untuk diskriminasi gender tentunya ada, karena advokat perempuan itu dirasa tidak kompeten dibanding advokat laki-laki, dan advokat perempuan ini merasa kurang tegas dalam menangani perkara yang berat apalagi ya. Dan banyak juga beban-beban lainnya seperti beban emosional, apalagi dari klien-klien kami yang berkonsultasi kepada kami itu menceritakan tentang trauma-trauma mereka, jadi itu menjadi beban psikologis untuk kita sendiri itu seperti itu. Namun kita tetap harus profesional gitu. Dan untuk beban-beban lainnya mungkin advokat perempuan yang sudah berkeluarga itu mereka memiliki tanggung jawab besar untuk keluarga, namun mereka juga harus tetap berkarir. Jadi mereka harus bisa memposisikan dirinya di keluarga dan Di pada pekerjaan? saat bekerja. Oke, baik. Nah, sebenarnya Bu, kalau misalnya anak-anak hukum, itu kan pasti ada ya Bu yang cita-citanya jadi advokat. Nah, termasuk saya juga sebenarnya dulunya pengennya mau jadi jaksa ya Bu. Cuman setelah saya magang-magang di advokat, kayak lebih seru advokat Lebih gitu seru loh Bu. advokat, Karena ya. lebih bebas, jadi Iya, kita benar. mau ngambil kasus apa aja kan juga bisa ya Bu. Ada perdata, ada yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya dalam prosesnya nih Bu, misalnya saya anak hukum, dalam prosesnya untuk sampai nih saya bisa sampai ke advokat sebagai advokat perempuan, itu gimana sih Bu prosesnya Ibu waktu dari kuliah sampai prosesnya sekarang jadi advokat? Nah, ya, untuk dari prosesnya untuk menjadi advokat yang mana kita harus lulus sarjana hukum, lalu kita menempuh pendidikan khusus profesi advokat, ya atau PKPA, lalu ada ujian dan sumpah profesi seperti itu. Dan setelah sumpah profesi itu kami magang di kantor advokat selama 2 tahun untuk bisa menjadi advokat seperti itu. Kalau untuk waktu masa-masa Ibu mencapai ke karirnya nih Bu, nyampe ke puncak karir ya Bu sekarang ya Bu. Nah, belum terlalu puncak karir sini masih menuju. iya Menuju. Ini boleh. Tadi terakhir sampai mana ini? Yang tadi kabin udah baru selesai gitu. Hah? Pas kabin udah nyadar di ada teks itu terakhir. dari mana diulangi Enaknya dari mana ya? Tadi proses menjadi lawyer tadi. Iya tuh. Menjadi seorang lawyer. Kita ulang dari prosesnya aja kali ya Bu ya? yang untuk menjadi lawyer itu ya. Nah, Ibu kalau misalnya sebagai lawyer sendiri Bu sekarang, prosesnya dari waktu kuliah sampai udah bisa jadi lawyer tuh gimana sih Bu cara-caranya? Ya, untuk cara menjadi advokat atau lawyer sendiri itu adalah kita harus lulus S1 hukum, lalu menempuh pendidikan profesi advokat, yaitu PKPA, dan nanti ada ujian, ada juga sumpah. Setelah itu kita magang selama 2 tahun di kantor advokat. Oke. Nah, kalau dalam prosesnya itu Bu, sebagai advokat perempuan, pernah mengalami diskriminasi atau apa nggak Bu waktu dalam prosesnya? Dalam proses pada saat menjadi advokat, untuk diskriminasi gender ada, karena saya sendiri sudah berkeluarga, jadi untuk dalam prosesnya itu adalah saya harus bisa menempatkan posisi saya untuk di keluarga dan untuk menempuh karir itu gitu. Sebenarnya Bu, kalau misalnya dalam praktiknya sejauh mana sih Bu advokat perempuan itu berperan dalam penegakan hak asasi manusia, baiklah jalur litigasi maupun non litigasi? Ya, kalau untuk di jalur non litigasi atau di luar persidangan itu yang mana kami mendorong korban untuk melalui dorongan psikologis, karena dirasa advokat perempuan ini lebih memiliki support yang besar untuk korban, yang mana terutama korban perempuan, dan kami juga bisa menjembatani mereka untuk melakukan pelaporan kepada pelaku dan lain sebagainya, yaitu dengan kita mendampingi mereka untuk pelaporan, dan kita juga yang mana saya
Nervous gitu. Diulangi atau gimana? Gimana? Apa? Ini bisa mas. Udah dilanjut aja. Iya. Untuk dalam litigasi atau di luar persidangan itu yang mana kita mendorong dorongan psikologis untuk korban, khususnya korban perempuan, karena dirasa advokat perempuan ini memiliki lebih banyak support untuk korban, dan kita juga menjembatani mereka untuk kelayanan seperti psikolog atau rumah aman atau mendampingi mereka ke UPD DPPA dan laporan seperti itu. Berarti kalau untuk psikolog terus UPTD, PPA, rumah aman dan lain sebagainya itu termasuknya ke dalam mitra atau bagaimana? Tidak, jadi untuk perempuan sendiri itu kalau mau laporan itu nanti kita juga bisa mendampingi mereka untuk ke UPD DPPA dulu. Nanti untuk selebihnya nanti baru kita proses untuk ke laporan ke kepolisian dan lain sebagainya itu. Kalau untuk di litigasi ya tadi di persidangan, contohnya dalam perebutan harta bersama ya, yang mana laki-laki itu banyak yang bekerja sedangkan perempuan itu menjadi ibu rumah tangga, sehingga mereka mungkin tidak adil dalam pembagian harta bersama itu. Jadi kita memperjuangkan hak-hak perempuan itu untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya dia dapatkan, karena dia bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, tapi mereka juga harus bisa mendapatkan hak-hak itu. Kalau di sini Bu, menurut Ibu, sebenarnya strategi apa sih Bu yang bisa dilakukan untuk memperkuat kapasitas sebagai advokat perempuan supaya bisa makin berdaya gitu? Ya, untuk memperkuatnya strateginya adalah meningkatkan solidaritas antara sesama advokat perempuan dan juga meningkatkan pendidikan, dan yang mana kita juga butuh perlindungan hukum, dan kita juga mungkin dari organisasi profesi ini bisa menjadi wadah untuk para advokat perempuan ini dalam profesinya menjalani pekerjaannya itu ada perlindungan hukum, karena banyak diskriminasi dan lain sebagainya yang menimpa kepada kita juga sebagai advokat perempuan. Berarti kalau misal jadi advokat perempuan kan perjuangannya juga gak kalah ini ya Bu, sama laki-laki. Malah kayaknya lebih ya Bu, lebih besar perjuangannya perempuan. Iya, lebih. Istilahnya kayak yang laki-lakinya baru naik 1 tangga, kita udah harus 3 ya Bu. Iya, dan kita harus ekstra banget buat memperjuangkan keadilan, karena kita juga sebagai perempuan, kita perempuan memperjuangkan keadilan perempuan gitu ya. Jadi kita ekstra banget. Betul-betul. Nah, ini saya mau lanjut nih Bu ke diskusi. Sebenarnya saya ingin dengar kedua perspektif dari Bu Ana dan juga Bu Triwur. Sesinya itu adalah sharing-sharing aja sih Bu sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita tarik ke Gen Z, saya kan Gen Z ya Bu. Nah, kalau ini kan kita tumbuhnya tuh sekarang di arus modernisasi. Nah, di sini Bu, kalau misalnya terkait kesetaraan gender atau ketidaksetaraan gender di ruang media, itu kan kalau misalnya zaman sekarang orang-orang pada bilangnya ya sekarang mah kita udah open minded gitu. Udah open minded, kita udah nggak terpaku sama ketidaksetaraan gender, kita semua udah menganggap bahwa kita semua setara kayak gitu Bu. Nah, sebenarnya di sini Ibu sendiri melihat posisinya sebagai perempuan gitu Bu di ranah media sosial dan juga modernisasi yang ada di sini, khususnya di kalangan muda. Nah, di sini tuh sebenarnya situasinya udah benar-benar membawa kesetaraan gender yang sesungguhnya, atau jangan-jangan itu masih ada bentuk ketimpangan baru yang muncul dalam kemasan yang dari zaman-zaman sebelumnya sih Bu? Ya, kalau menurut saya gitu ya, dengan berkembangnya di modernisasi gitu ya, semakin open iya ya, semakin open minded iya, tetapi bukan kemudian berarti itu sudah tidak ada ketidakadilan gender ya, tetapi kemudian kemajuan teknologi itu juga kemudian memunculkan model-model baru, modus-modus baru gitu ya, terkait manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri. Bagaimana sih misalnya bullying di media sosial, kasus-kasus kekerasan seksual melalui online gitu. Ini kan masih banyak. Artinya itu merefleksikan bahwa sekarang ini ya masih ada ketidakadilan gender. Salah satunya manifestasinya apa tadi? Masih ada perundungan, masih ada kekerasan seksual. Ya, kemudian banyak yang kemudian perempuan dijadikan objek di media sosial gitu. Itu masih banyak sekali. Artinya
open minded ini harus terus dilakukan di kalangan Gen Z gitu ya. Gen Z juga harus semakin kritis gitu ya menghadapi berbagai persoalan sosial yang terkait dengan ketidakadilan gender itu. Untuk kalau dari saya sendiri mungkin sebagai advokat perempuan ini di era modernisasi ini ada sosmed ya, jadi kita bisa untuk sharing-sharing di sosmed itu mungkin edukasi hukum. Jadi untuk biar para perempuan ini tahu loh hak-hak mereka tuh seperti apa dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mendapatkan diskriminasi atau intimidasi atau lain sebagainya gitu. Jadi mungkin kalau dari advokat perempuan kita juga bisa memanfaatkan era modernisasi ini dengan memberikan edukasi hukum di sosial media. Tapi kalau ini kan udah di 2025 ya Bu. Kalau misalnya di zaman Ibu Ana sama Bu Tribur dulu sama sekarang ada perbedaan nggak sih Bu yang dirasain kayak, oh zaman saya dulu mah nggak kayak gini, kayak gitu. Nggak ada kesetaraan gendernya. Berbeda ya, memang berbeda bentuknya saja gitu. Tetapi ketidakadilan gender itu sekarang juga masih berlangsung. Coba contoh itu yang sekarang kita rasakan aja gitu ya. Kalau kita bicara kasus-kasus kekerasan seksual di kampus itu kan banyak menimpa Gen Z. Iya sih. Menimpa Gen Z gitu ya. Artinya ketidakadilan gender itu masih ada, berubah aja ininya, modelnya, modusnya gitu, yang dulunya tidak ada pakai diedit pakai AI, sekarang ada gitu kan. Nah dulu nggak pernah pakai ada aplikasi hijau, sekarang ada aplikasi hijau dan sebagainya. Nah cuman modusnya aja, modelnya saja yang kemudian berbeda, tetapi ketidakadilan masih kami rasakan. Yang saya hadapi justru anak-anak Gen Z juga yang sekarang ini. Artinya memang perspektif kritis di dalam memandang persoalan ya, termasuk di dalamnya adalah ketidakadilan gender itu harus diajarkan gitu melalui berbagai ruang ya, entah itu ruang pembelajaran di kelas, di ruang belajar di kuliah, baik itu kemudian secara langsung ataupun tidak langsung, kemudian di berbagai diintegrasikan dalam berbagai macam kegiatan, kesempatan. Kami selalu ketika ketemu kesempatan dengan siapapun, saya ada kesempatan ngomong, pasti saya ngomongnya berbusa-busa soal ketidakadilan itu gitu ya. Sehingga bagaimana ini terus mengingatkan gitu ya, memberikan perspektif untuk teman-teman Gen Z. Jadi sebenarnya mah sama aja Ibu, mau dari dulu apa sekarang tetap Ya, aja masih ada. masih ada. Cuman bentuk-bentuknya aja yang lebih modern. Iya. Lebih modern. Kalau dari zamannya Bu Ana sendiri ke sekarang lihatnya gimana Bu? Ya, kalau mungkin zaman dulu itu kalau untuk di ranah advokat ya, zaman dulu itu jelas berbeda dengan sekarang karena dulu itu banyak advokat laki-laki dibanding advokat perempuan. Kalau sekarang ini mungkin advokat perempuan juga lebih banyak karena minat dari perempuan untuk menjadi praktisi hukum atau profesi hukum itu sangat banyak. Bukan hanya advokat, mungkin perempuan juga banyak yang minat untuk menjadi notaris, hakim, jaksa, seperti itu. Jadi jelas berbeda dari dulu sampai sekarang. Namun kesetaraan gender itu yang akhirnya membuat di era yang sekarang ini menjadi setara, karena advokat perempuan juga bisa setara dengan advokat laki-laki. Kalau sekarang ini Bu, sebenarnya untuk keterbukaannya terhadap advokat perempuan itu di lingkup sistem peradilannya ya Bu, itu apakah udah mulai ramah atau masih sama kayak dulu? Ya mungkin untuk di ruang lingkup pengadilan dan lain sebagainya itu ada ketidaksetaraan gender itu adalah perempuan pada saat menjalankan profesinya mungkin yang dilihat hanya penampilannya aja gitu. Jadi mungkin hanya itu aja sih, kalau untuk yang lainnya Udah aman ya Bu, aman. Tapi dalam sistem peradilan itu memang ada perubahannya. Ini saya rasakan betul ya Brenda. Ketika saya mendampingi korban-korban kekerasan gitu ya, dulu bagaimana perspektif melihat korban, kemudian cara bertanya, mengajukan pertanyaan itu, walaupun itu hakim perempuan itu sangat tidak berperspektif gender gitu ya. Tetapi saya merasakan ya kesini itu kemudian sangat berperspektif gender, walaupun itu hakimnya laki-laki ya, dan itu terbukti beberapa kasus yang kita dampingi terkait dengan kekerasan seksual itu putusannya semuanya ultra petita gitu ya. Artinya ada perspektif yang luar biasa dari
penegak hukum ya, terutama di jaksa maupun juga hakim ya, ketika memutuskan perkara itu. Kalau di ruang peradilan itu kan ini ya Bu, kita kalau misalnya dalam kasus-kasusnya itu terus ada perempuannya, itu kita nggak tahu sih Bu, sih sepengetahuan saya Bu ya, itu advokatnya nggak boleh nanya langsung ke korbannya gitu, harus lewat hakim, itu bener nggak sih Bu? Oh bisa karena itu juga itu kan juga menjadi tugas kita ya untuk menanyakan langsung ke korban atau lain sebagainya ya, selagi diizinkan oleh hakim kita bisa menanyakan itu. Pasti diberikan Pasti. kesempatan kok sama Berarti hakimnya. tetap masih diberi Masih kesempatan diberi ya? kesempatan. Karena Karena ada berapa kali saya menghadapi lawyer perempuan diberikan Boleh, kesempatan. Boleh. Karena kadang ada yang bilang nggak boleh langsung nanya ke korbannya, nanyanya lewat hakim dulu kayak gitu. Boleh. Itu mitos ya Bu? Ya. Mitos. Mitos atau fakta mitos? Saya berapa kali menghadiri persidangan seperti itu kok diperbolehkan, diberi kesempatan. Ini berarti kalau misalnya terhadap sistem peradilan sendiri pun sekarang udah mulai ada perkembangan ya Bu? Ada Itu perkembangan. kalau dalam pengaruh hukumnya sendiri Bu, pengaruh hukumnya itu sebenarnya awal mulai dari mana sih Bu? Apakah dari UU TPKS kah? Atau dari mana yang akhirnya bisa ada perlindungan bagi korban gitu Bu? Karena kan kalau sistem peradilan Indonesia sendiri itu lebih kepada jurusnya ke pelaku, perlindungan hak pelaku, tapi korban itu sendiri di sini masih tertinggal ya Bu. Tapi untuk semakin berkembangnya zaman dan juga semakin berkembangnya sistem hukumnya sendiri itu kan ada kemajuan-kemajuan di mana sekarang tuh hak korban udah mulai dilihat, udah mulai diperhatikan oleh negara gitu Bu. Nah sebenarnya kalau dari titik baliknya sendiri itu dari mana sih Bu? Kalau boleh tahu? Saya mungkin nanti ditambahkan. Korban itu juga jadi bahan pertimbangan Iya, ya Bu. betul. Nah kalau dari undang-undang TPS sendiri waktu di persidangan itu apakah juga sama Bu penerapannya dengan di Permendikbud? Sama. Artinya ada tidaknya trauma itu menjadi dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara. Gitu. Jadi itu makanya di dalam proses pemeriksaan itu kan juga jaksa minta ada dari psikolog klinis, ada psikolog forensik supaya bukti surat dan petunjuk itu menjadi lebih lengkap gitu ya. Itu jadi pertimbangan betul-betul. Tapi kalau dalam persidangan Bu, semisal ternyata dalam tes psikologisnya atau bukti-bukti surat lainnya itu dampak psikologis bagi korban itu nggak terlalu besar gitu loh Bu. Tapi itu kan jadinya alasan yang meringankan. Tapi itu apakah menghilangkan atau menghapuskan tindak pidananya itu? Ya nggak menghapuskan lah, nggak menghapuskan, nggak menghapuskan, tapi mungkin meringankan gitu ya, meringankan sanksi yang harusnya berat gitu ya, menjadi meringankan, jadi sanksinya berkurang gitu ya, dengan tidak ada trauma, artinya kan dampaknya memang tidak besar gitu ya terhadap korban itu. Jadi sebenarnya hal yang meringankan itu tidak akan menghapuskan tindak pidana pelaku ya Bu. Enggak. Tuh teman-teman. Jadi jangan kita salah terhadap perspektif ya, bahwa misalnya meringankan atau memberatkan, yang meringankan itu belum tentu menghapuskan tindak pidananya, tapi itu menjadi pertimbangan bagi hakim ya Bu untuk menentukan putusannya akan jadi seperti apa. Baik. Nah, ini menarik banget nih teman-teman, karena kita punya dua perspektif berbeda nih dari dunia kampus sama dunia hukum secara praktiknya langsung gitu ya Bu. Sebenarnya nggak berbeda ya Mbak, cuman saling melengkapi aja. Sama sih sebenarnya. Sama sebetulnya. Sama-sama mahasiswa kok Ibu. Nah, ternyata di sini nih kita juga sebenarnya punya benang merah yang sama ya Bu. Ternyata dalam lingkup kampus sampai lingkup ke penerapan di lapangannya ternyata kita saling berdampingan juga ya Bu, saling melengkapi. Nah, makanya di situ teman-teman kita sebenarnya penting banget untuk punya inklusivitas dan juga keberanian perempuan untuk terus bersuara, betul ya Bu? Iya. Oke, nah teman-teman semua di sini Gentika kesayangannya kita semua. Nggak terasa obrolan hari ini kita udah berapa menit nih teman-teman panitia? Udah lama banget ya? 1 jam sama. 1 jam setengah. Ternyata lama juga ya, nggak kerasa. Nggak berasa ya Bu. Ini ngalir banget nih, seru banget ngobrol sama Bu Anu dan juga Bu Tribur pada hari ini. Nah, tapi karena udah 1,5 jam ya teman-teman, kayaknya kita harus menyudahi dulu untuk ngobrol-ngobrol santai kita pada hari ini. Mungkin hari ini Kayaknya perlu ada episode lagi gitu ya. kita akan undang lagi episode 1, episode 2, episode 3. Kita khusus bikin untuk Putri Urbuana. Jadinya bukan buat 16 KTP doang, ini rutinan nih kita Bu. Nah,
Saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak ya Bu sebagai dari panitia juga mewakili untuk Ibu Triwur dan juga Bu Ana di hari ini udah hadir ke sini meskipun hujan ya Bu. Iya. Udah menyempatkan untuk hadir ke sini. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga kisah-kisah inspiratifnya sebagai perempuan dan bagaimana sih kita bisa mencapai inklusivitas dan juga kesetaraan gender di era-era yang modern ini. Nah, semoga podcast ini untuk teman-teman semua dapat menambah kesadaran kita semua bahwa setiap orang itu punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Nah, buat teman-teman pendengar semua pada hari ini, jangan lupa untuk terus dukung gerakan kita di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan ikuti keseruan kami terus di Instagram di @antika.bemfhunsur. Nah, teman-teman, aku di sini sebagai moderator Brenda Arwena Simanjuntak mungkin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Bu. Oke, siap. Sampai jumpa. Oke. Kita ketemu lagi ya Mbak. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi. Jangan lupa untuk terus dukung kita dalam pergerakan-pergerakan ini. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.